Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Al-Khalifir dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, setiap awal pasti ada akhirnya, dan setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya. Rasulullah SAW diberikan tugas oleh Allah SWT sebagai perantara hidayah untuk umatnya agar mereka senantiasa menyembah Allah SWT. Dan begitu telah selesai tugasnya, pasti Rasulullah akan kembali kepada Allah. Dalam sebuah haji wada yang diikuti oleh 100.000 bahkan lebih dari orang-orang muslim, Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Kalau kelak nanti Allah menanyakan tentang aku, maka apa jawaban kalian?" Sahabat Nabi menjawab, "Wahai Rasul, sesungguhnya engkau adalah orang yang memberikan risalah, amanah, serta selalu menasihati kami." Tahun terus berganti. Di tanggal atau di tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW menderita sakit yang diakibatkan oleh diracuni oleh orang-orang Yahudi. Seorang wanita Yahudi di tahun 7 Hijriah, ia menaburi racun di daging yang dimakan Rasulullah SAW, dan dampak dari racun tersebut mulai terasa di tahun 11 Hijriah. Dalam keadaan sakit, Rasulullah SAW pergi ke pemakaman Baqi dan mendoakan para syuhada yang ada di pagi tersebut. Rasulullah berkata, sesungguhnya aku pun akan menyusul kalian." Pada saat itu, Rasulullah SAW meminta izin kepada istri-istrinya untuk menginap di rumah Aisyah, seorang istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan pada saat itu, dalam keadaan sakit, Rasulullah dibawa oleh Fathul bin Abbas dan Ali bin Abu Thalib untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke mimbar dan berkhutbah untuk sahabat-sahabatnya. Beliau berkata, "Tidak ada yang aku khawatirkan di dunia ini kecuali pada saat dunia ini dibentangkan oleh kalian dan kalian akan dibinasakan oleh dunia tersebut." Nabi melanjutkan kembali, "Seorang hamba Allah diberi pilihan oleh Allah untuk tetap berada di muka bumi ini, atau mereka kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah. Dan hamba tersebut lebih memilih untuk kembali kepada Allah." Abu Bakar yang mendengar hal tersebut lantas menangis terseduh-seduh dan bersimbah air mata, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku, orang tuaku, ayahku, ibuku, jiwaku dan hartaku sebagai tebusan untukmu." Nabi pun berusaha menenangkan Abu Bakar dan berkata, "Wahai Abu Bakar, tenanglah dan tetaplah berada di tempatmu, wahai Abu Bakar." Sahabat Nabi pun merasa heran dengan kata-kata dari Abu Bakar, dan mereka akhirnya paham bahwa itulah isyarat yang diberikan Nabi di hari terakhirnya. Pada suatu hari, Fatimah datang ke rumah Aisyah. Fatimah yang biasanya disambut oleh Nabi, namun apa yang terjadi? Nabi tidak bisa dengan keadaan lemah. Beliau hanya memandang Fatimah. Fatimah pun berkata, "Betapa berat penderitaanmu, wahai ayah, betapa berat penderitaanmu." Lalu Nabi pun menjawab, "Inilah hari terakhir di mana aku merasakan penderitaan. Setelah ini, aku tidak akan menerima penderitaan lagi, wahai Fatimah." Suatu hari, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Fatimah pun membukanya dan berkata, "Untuk apa kau datang kemari? Ayahku sedang sakit." Orang tersebut menjawab, "Tidak, aku harus menemui ayahmu." Lalu Fatimah pun berkata, "Untuk apa engkau datang kemari? Ayahku sedang sakit." Fatimah lantas menutup pintu rumah Rasulullah dan Rasulullah memanggil Fatimah, "Wahai Fatimah, dialah malaikat maut, dialah yang memutus kebahagiaan sementara, dialah yang akan menjemputku, inilah hari terakhirku." Fatimah tidak bisa berkata apa-apa dan ia menangis terseduh-seduh. Malaikat maut dengan keadaan lemah, ia mendatangi Rasulullah. Lantas Rasulullah berkata, "Di mana malaikat Jibril?" Malaikat Jibril pun datang dan menjumpai Rasulullah. "Wahai malaikat Jibril, apa hakku terhadap Allah SWT?" Malaikat Jibril pun menjawab bahwa Allah telah menanti
di surga, dan malaikat-malaikat telah menantimu di pintu-pintu langit dan untuk menyambut kedatangan rohmu, wahai kekasih Allah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak tersenyum. Malaikat Jibril pun merasa heran. Lantas ia bertanya, kenapa engkau tidak tersenyum, wahai kekasih Allah? Aku memikirkan umatku, wahai malaikat Jibril, bagaimana mereka sepeninggalanku. Nah, malaikat Jibril pun menjawab, aku pernah mendengar Allah berfirman, tidak akan masuk surga kecuali umat-umatmu yang akan masuk surga terlebih dahulu. Maka perlahan-lahan ditariklah ruh dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, betapa dahsyatnya rasa sakit ini, wahai malaikat, betapa dahsyatnya rasa sakratul maut ini. Kalau engkau mau, wahai Allah, timpahkan rasa sakit umatku terhadapku. Nabi Muhammad begitu menyayangi kita. Aisyah merasa bingung, Aisyah merasa sedih. Lantas ia berlari ke depan pintu rumahnya dan berkata, Rasulullah telah meninggalkan kita, Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah meninggalkan kita semua. Seluruh penduduk Madinah menjadi seolah-olah Madinah menjadi gelap. Ada yang menangis bahkan pingsan. Umar bin Khattab berkata, tidak, Nabi Muhammad tidak wafat. Ia hanya seperti Nabi Musa alaihissalam yang datang kepada Allah dan akan kembali kepada kita. Nabi Muhammad tidak wafat. Umar bin Khattab pun mengambil pedangnya dan berkata, siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad wafat akan aku penggal kepalanya. Abu Bakar berusaha menenangkan Umar bin Khattab. Abu Bakar menuju ke mimbar dan berkata, wahai manusia, ketahuilah bahwa bila engkau menyembah Rasulullah SAW, bahwasanya beliau hanyalah manusia yang bisa mati. Akan tetapi bila engkau menyembah Allah SWT, ia tidak mati, ia hidup dan tidak akan pernah mati. Tertunduklah Umar bin Khattab sambil terseduh-seduh menangis. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Wafatnya Rasulullah menjadi hari kesedihan yang luar biasa bagi umat Islam, bagi seluruh penduduk Madinah. Rasulullah pernah berujar pada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku. Siapa saudaramu itu, wahai Rasulullah? Kita ini saudaramu. Tidak, kalian bukan saudaraku, wahai sahabat-sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang beriman, padahal mereka tidak pernah melihatku. Bagaimanakah dengan kita? Bagaimanakah dengan lisanmu? Apakah senantiasa bersolawat dan untuk menyanjung beliau? Bagaimana dengan perbuatanmu? Apakah senantiasa melakukan sunnah-sunnahnya? Rasulullah begitu mencintai kita. Semoga kisah ini bisa membuat kita mencintai dan merindukan Rasulullah SAW. Dan ingat, setiap perpisahan di muka bumi ini akan ada pertemuan yang abadi kelak, di mana? Di surganya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.